Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang ekosistem atau tentang lingkungan. Nah, ketika kalian memperhatikan gambar yang tampil pada video ini, di situ kita lihat bahwa ada berbagai komponen, ya, ada berbagai komponen. Kalau kemudian kita deskripsikan lingkungan itu apa, ya, lingkungan itu apa? Lingkungan itu terdiri dari komponen-komponen, ya. Kalau di gambar ini ada berbagai macam hewan, misalnya ada burung, ya. Kemudian ada ini sapi, kemudian ada rumput, ada pohon, ada katak, ya, burung lagi, ya, ada air, ada tanah dan lain sebagainya. Nah, ini manusia, berarti lingkungan yang disebut lingkungan oleh manusia itu adalah yaitu terdiri dari berbagai komponen yang ada di luar manusia. Maka kalau didefinisikan lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu, meliputi fisik tadi, ya. Di lingkungan fisik ada berbagai macam hewan tadi, kemudian ada tumbuhan juga, kemudian di situ kimia. Nah, di dalam lingkungan tersebut kan tentu tidak hanya sekedar hewan, tumbuhan, dan air serta tanah, tetapi ada kimia. Kimia bisa jadi berupa oksigen, nitrogen, CO2, atau kimia yang berada di tanah, atau kimia yang terlarut dalam air, dan makhluk hidup. Nah, ini tadi makhluk hidup, ya. Jadi segala sesuatu di luar individu, ya, meliputi fisik, kimia, dan makhluk hidup, itu adalah definisi atau pengertian dari lingkungan. Nah, kalau dilihat dari tataran atau komposisinya, ya, lingkungan ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok abiotik dan kelompok biotik. Nah, kalau dilihat dari katanya, ya, kata ya, A tidak biotik hidup. Berarti lingkungan yang terdiri dari sesuatu yang tidak hidup. Yang kedua adalah biotik, yaitu lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, contohnya kalau abiotik itu ada cahaya matahari, kemudian ada udara, kemudian ada air, suhu, kelembapan udara, pH, dan salinitas. Salinitas ini adalah kondisi air sebenarnya, kondisi kebersihan air. Kemudian bagaimana yang dengan biotik? Biotik itu contohnya ada tumbuhan tadi, ya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ya, ada manusia. Di situ kan ada manusia yang lain. Kalau yang digambar tadi hanya satu. Kemudian ada mikroorganisme, ya. Nah, ini, ya, jadi seperti penjelasan tadi, biotik ini adalah lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk hidup. Kalau abiotik, lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk tidak hidup. Nah, sudah saya jelaskan di depan tadi, ya. Jadi komponen makhluk hidup itu ada tumbuhan, manusia, hewan. Kita ulang lagi, komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup, abiotik. Contohnya suhu, air, udara, kelembapan, dan salinitas. Nah, di dalam eh, komponen tadi, yaitu komponen abiotik dan biotik, ini di lingkungan terjadi interaksi, ya, interaksi antar komponen. Ya, kita lihat di sini, ya, di dalam satu contoh gambar ini, ya, gambar ini pasti ada interaksi antar komponen, yaitu yang dimaksud di sini adalah komponen biotik dengan abiotik, komponen biotik dengan biotik. Itu adalah interaksinya dalam ekosistem darat. Nah, dalam ekosistem ada namanya satuan kehidupan, ya, satuan kehidupan. Ada yang disebut individu. Contohnya satu ekor zebra. Ini adalah individu, ya. Jadi individu itu satu makhluk hidup, ya. Ketika satu makhluk hidup ini berkumpul menjadi satu dengan satu jenis, misalnya kumpulan zebra, maka kita sebut dengan populasi. Ya, jadi populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang
spesiesnya sama, zebra saja berarti di situ populasi zebra. Kambing misalnya ya populasi kambing, kerbau populasi kerbau gitu ya. Jadi itu adalah populasi. Nah, ketika antar populasi ini berkumpul, misalnya populasi zebra, ada populasi kambing, ada kerbau, kemudian ada jerapah gitu ya, maka dia disebut dengan komunitas. Nah, komunitas ini tidak hanya sekedar populasi-populasi yang berkumpul, tetapi dia menempati sebuah tempat tertentu. Misalnya populasi belalang, populasi katak, populasi rumput, ini menempati ruang lingkup sawah, maka dia adalah komunitas ekosistem sawah. Nah, komunitas-komunitas tadi berkumpul, maka kita sebut dengan ekosistem. Ya, jadi ekosistem ini adalah semua komunitas itu ya menjadi satu dan saling berinteraksi. Itu namanya ekosistem. Nah, penjelasan atau pengertian dari ekosistem sendiri adalah interaksi antar makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika ekosistem-ekosistem ini berkumpul, maka ada disebut dengan bioma, yaitu ekosistem yang mencakup area yang sangat luas dengan berbagai macam ciri lingkungan yang berbeda. Misalnya di sini ada, kalau saya sebutkan di sini, saya tampilkan ada 6 bioma. Bioma gurun, ya, bioma gurun memiliki karakteristik yang sangat spesifik, di mana area kehidupannya adalah area yang padang pasir, airnya minim. Maka semua makhluk hidup yang ada di bioma gurun memiliki karakter yang berbeda, karakter khusus gitu ya. Dia pandai, dia memiliki cadangan air yang luar biasa. Jadi punya alat untuk menyimpan air demi mempertahankan kehidupannya di gurun gitu ya. Kaktus itu adalah salah satu contoh tumbuhan yang ada di gurun. Maka di dalam kaktus itu ada bagian yang tebal yang bisa menyimpan air dalam waktu yang cukup panjang. Seluruh permukaan tumbuhan kaktus itu dilapisi lilin. Nah, fungsinya apa? Mengurangi penguapan. Begitulah Allah menciptakan makhluk hidup sesuai dengan kondisinya. Jadi maha besar Allah, maha tinggi, beliau Allah ini memiliki kreasi yang luar biasa. Bagaimana dengan bioma savana? Sama, bioma hutan gugur sama, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Nah, 6 ini nanti akan dibahas lebih lanjut ketika nanti kalian di sekolah menengah atas. Nah, di dalam satu ekosistem ada namanya aliran energi. Ada satu statement yang patut kita cermati, yaitu di muka bumi ini tidak ada makan siang gratis gitu ya. Ketika makhluk hidup ingin mencari makanan, pasti ada energi yang dia keluarkan sehingga dia akan mendapatkan makanan itu. Entah itu makanan itu memiliki energi yang lebih tinggi dari yang ia keluarkan, ataukah sama, ataukah justru lebih rendah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, aliran energi ini dimulai dari sumber utama energi, yaitu matahari ya. Matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan ya. Di sini panah yang utuh ini namanya aliran energi, yang putus-putus adalah siklus mineral, yaitu zat-zat yang dibutuhkan oleh masing-masing makhluk hidup. Nah, sinar matahari diserap dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Di akhir fotosintesis akan menghasilkan eh, glukosa, ya, disimpan di seluruh jaringan. Ada juga yang paling besar adalah disimpan di dalam bentuk buah, dan itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, dari tumbuhan ini kemudian dimakan. Nah, ini aliran pertama. Energi yang ada pada tumbuhan itu ya berupa eh, gula dalam bentuk tepung gitu ya, dalam buah tadi, daging buah, atau dalam bentuk daunnya, itu dimakan oleh hewan konsumen tingkat pertama yang disebut dengan herbivora. Jadi konsumen tingkat pertama ini pasti herbivora karena dia akan memakan tumbuhan gitu ya. Nah, ketika herbivora ini makan tumbuhan, tentu ada energi yang dia keluarkan dalam bentuk energi panas ya. Kemudian setelah itu
Herbivora pasti akan menjadi mangsa dari konsumen tingkat kedua, yaitu karnivora, pemakan herbivora. Ketika karnivora ini makan herbivora, tentu ada energi yang dia keluarkan. Ya energi panas dalam maka ya memburu ini ya, berburu gitu ya, berburu. Kalian lihat ketika bagaimana singa si raja hutan dalam rangka mencari makan, dia berburu. Kadang-kadang ketika dia berburu, dia tidak dapat energi karena dia loss. Jadi mangsanya tidak kena gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian konsumen tingkat dua atau karnivora ini pasti ada batas usianya ya. Entah itu karena memang usia tua atau karena kematian biasa gitu ya. Nah dia akan mati kemudian diuraikan oleh pengurai ya pengurai. Nah diuraikan oleh pengurai zat-zat organik dari hewan yang mati ini menjadi nutrisi anorganik bagi tumbuhan. Nah, diperlukan untuk proses fotosintesis, kemudian dibutuhkan sinar matahari, kembali lagi. Nah, ini namanya aliran energi. Artinya apa? Hukum kekekalan energi berbunyi bahwa energi tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan, tetapi energi bisa dirubah bentuknya. Nah, di dalam aliran energi dalam kehidupan kita ini juga seperti itu, ya. Ada aliran energi yang membuktikan bahwa energi itu tidak hilang jumlahnya, tetapi hanya di apa namanya dibentuk dalam model yang berbeda-beda. Nah, di dalam ilmu biologi, aliran energi itu tersusun dalam sebuah hubungan antar makhluk hidup yang dinamakan dengan rantai makanan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti yang tadi misalnya ini padi. Padi ya dimakan oleh belalang. Ya, ketika belalang memakan tumbuhan, tentu ada energi yang dia keluarkan berupa panas ya. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Ya, ketika katak mau mengejar belalang, ada energi panas juga yang dia keluarkan. Kemudian ular mengejar katak juga seperti itu. Kemudian elang juga seperti itu, pasti punya membutuhkan energi yang lebih tinggi daripada ular. Kemudian elang mati, diuraikan jamur atau bakteri menjadi unsur hara tanah, dibutuhkan kembali oleh padi. Jadi ada aliran energi dalam rantai makanan ini. Nah, yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Ya, perbedaannya apa? Kalau rantai makanan tadi satu siklus antar makhluk hidup. Satu dimakan satu dimakan ini. Apakah belalang boleh dimakan oleh burung? Boleh, tetapi ini dibatasi dalam satu siklus saja untuk mempermudah menjelaskan peristiwa aliran energi pada rantai makanan. Jaring-jaring makanan, nah ini satu populasi, satu individu ini ya, misalnya ayam, ini bisa juga dimakan oleh elang, bisa juga dimakan langsung oleh ular. Nah, padahal di rantai makan tadi ular ini dimakan oleh elang. Nah, ini bisa juga dimakan oleh elang. Artinya di sini ketika semuanya dimakan oleh elang, maka elang ini adalah konsumen puncak. Jadi itu adalah ini aliran energi yang sangat kompleks. Maka di sini akan terjadi kompetisi ya, kompetisi ya. Oke, itu adalah aliran energi. Nah, piramida makanan ini menunjukkan jumlah energi yang terkandung pada tingkatan atau bisa juga menunjukkan bahwa jumlah populasi makhluk hidup dalam setiap perannya. Misalnya produsen. Produsen ini memiliki energi yang paling besar gitu ya. Memiliki energi yang paling besar ya. Ini karena ini adalah sumber energi utama gitu ya. Dia bisa memanfaatkan matahari, kemudian fotosintesis, menghasilkan buah, menghasilkan glukosa ya, intinya glukosa, entah itu dalam bentuk selulosa atau buah atau yang lainnya. Kemudian konsumen tingkat 2, 4, 5 ya. Konsumen tingkat 2, 3, 4. Nah, semakin tinggi piramida itu akan semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa di sini jumlah populasi atau populasi hewan yang ada di konsumen panen semakin kecil, semakin sedikit gitu ya. Nah, inilah hukum alam Allah sangat adil dalam menciptakan ini. Ketika Allah menciptakan makhluk hidup, maka Allah akan memberikan rizkinya ya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Allah tidak akan menciptakan hewan dabah melata itu tanpa ada rizkinya. Semuanya ada kadar rizkinya. Sama dengan kita manusia ya. Ketika kita masih mendapatkan jatah rizki dari Allah, maka pasti besok
kita masih diizinkan untuk hidup. Ketika Allah sudah mencukupkan rezeki kita, ya, maka berarti kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ke daur biogeokimia. Ya, jadi di sini daur biokimia ini erat hubungannya dengan siklus materi atau siklus biogeokimia ya. Perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantara dan senyawa tersebut kembali ke lingkungan fisik. Yang pertama adalah siklus air. Siklus air ini terjadi tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan semua makhluknya untuk melakukan siklus air ini ya. Siklus ini. Jadi siklus air terjadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perintah Allah itu kita mendapatkan pelajaran ya, berupa sains ya. Coba kita lihat di sini, air yang awalnya di bawah di laut, kemudian disimpan di dalam tubuh tumbuhan, semuanya akan mengalami evaporasi atau penguapan. Tumbuhan juga akan melakukan transpirasi, dia mengeluarkan uap air gitu ya. Uap air kemudian di atas sinar matahari ini membantu mempercepat penguapan. Ya, ketika ada sinar matahari, tumbuhan juga akan melakukan transpirasi, penguapan H2O ke tanah, ke awan. Laut juga begitu, ya. Laut juga akan menguap ke atas, berkumpul menjadi satu di atas awan-awan, awan-awan. Kemudian eh, awan ini akan dibawa ke suatu tempat, kemudian setelah itu terjadilah hujan. Ya. Begitu seterusnya air. Jadi jumlah air di muka bumi ini sejatinya sebenarnya tidak hilang, tetapi mungkin volumenya saja yang berpindah gitu ya, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Seolah-olah di satu dataran yang awalnya hujan banjir-banjir itu berlebih airnya. Iya, pada saat musim hujan, tetapi pada saat musim kemarau, air ini dibawa ke belahan bumi yang lainnya, gitu ya. Jadi jumlahnya tetap yang dibawa, ya. Itu siklus air. Dan yang kedua ada siklus karbon dan oksigen. Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat Rahman Rahim kepada semua makhluknya. Karena kalau kita lihat semua makhluk yang ada di muka bumi ini membutuhkan oksigen dan karbon dioksida. Nah, ketersediaan oksigen dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui proses apa? Melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, ya. Ketika tumbuhan melakukan fotosintesis, ini memerlukan cahaya matahari melalui klorofil, kemudian diproduksilah ya, dibutuhkan air, diproduksilah oksigen ya, dan menghasilkan glukosa. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa kekuasaannya, ya, sangat luar biasa menyediakan oksigen untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, itu pun free. Ya, kita hanya diminta untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba yang baik ya melalui kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus sholat, yang kedua mengeluarkan zakat gitu ya. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian siklus nitrogen juga seperti itu. Nitrogen itu juga tidak kalah pentingnya ya. Nitrogen ini bagi kehidupan di sekitarnya. Maka Allah kemudian mengatur produksi nitrogen ini melalui siklus nitrogen. Ya, Allah mengatur melalui makhluk-makhluknya. Dia harus menjalankan perannya. Di mana misalnya bagaimana nitrogen udara ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Allah kemudian memerintahkan bakteri ya yang hidup di bintil-bintil akar ini untuk mengikat nitrogen bebas kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut masuk ke tanah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada peran makhluk hidup juga di sini. Ya, peran makhluk hidup ketika dia mati dirubah oleh bakteri ya oleh decomposer yang terdiri dari fungi dan bakteri ini atas perintah Allah juga. Kalau tidak ada perintah dari Allah tidak mungkin dia menjalankan perannya dalam siklus nitrogen ini sampai kemudian dia kembali ke udara kembali ya. Jadi seperti itu. Makanya tiga siklus itu disebut dengan siklus biogeokimia karena dia melalui proses ada peran organisme, ya. Itu adalah tiga siklus nitrogen, siklus air dan siklus karbon
dan oksigen. Nah, di dalam interaksi antar komponen ada misalnya ada interaksi biotik dengan biotik. Nah, itu kita sebut dengan daur biogeokimia. Ya, jadi dalam interaksi tadi, interaksi biotik abiotik tadi ada terjadi dalam daur biogeokimia. Interaksi biotik dengan biotik, nah, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antar spesies. Namanya adalah ada 4 macam antar spesies ini. Ada kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Berikut ini akan saya jelaskan masing-masing dari jenis interaksi tersebut. Ya, yang pertama, kompetisi. Kalian lihat di situ ada gambar kambing kerbau dalam lapang. Dia sedang mencari makan rumput. Jadi rumput sama. Yang dicari kambing adalah rumput, yang dicari kerbau adalah rumput. Maka ketika semuanya mencari dalam waktu yang sama, terjadilah kompetisi. Itu adalah interaksi antar spesies yang pertama itu kompetisi ya, kompetisi. Nah, kambing tuh. Nah, dua makhluk hidup atau lebih berada pada satu lokasi dan membutuhkan sumber daya yang sama dan terbatas. Ya, sumber daya yang sama itu apa? Rumput sebagai sumber makanan dan terbatas dalam area yang sangat kecil di sini. Bisa jadi tidak hanya sekedar rumput, oksigen. Ya, oksigen juga apa namanya berkompetisi. Ya, masing-masing sama-sama membutuhkan oksigen. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya predasi. Coba kita lihat di sini. Ada gambar burung, ada gambar ulat ya dimakan burung ya. Nah, ulat ini kita sebut dengan prey, hewan yang dimakan ya, dimangsa. Kalau yang burung ini disebut predator, yang memangsa. Maka predasi ini adalah interaksi antar spesies ya, ya. Satu sebagai pemangsa, yang lainnya dimangsa. Itu namanya hubungan atau interaksi predasi. Jadi yang pertama tadi kompetisi, sekarang predasi. Kemudian yang ketiga adalah herbivori, herbal, tumbuhan. Maka di sini pasti interaksi antara herbivora, hewan pemakan tumbuhan dengan tumbuhan. Namanya interaksinya namanya herbivori. Nah, belalang herbivora produsen. Nah, dua makhluk hidup yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Makhluk hidup hewan dan satu tumbuhan. Interaksi yang keempat adalah simbiosis. Simbiosis, hubungan erat. Simbiosis, hubungan erat dua makhluk hidup. Ya, oke ya. Hubungan erat antara dua populasi terjadi pada habitat yang sama. Ini ada 3 macam. Ya, ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Ya, mutualisme jelas mutual, menguntungkan. Berarti di sini dua makhluk hidup yang berinteraksi secara erat ini mendapatkan keuntungan keduanya. Kita lihat burung pemakan serangga, kemudian ada antelop, burungnya memakan kutu yang ada di antelop, kenyang. Kemudian antelopnya dia akan kenyang, antelopnya juga akan terbebas dari kutu. Dua-duanya mendapatkan keuntungan, saling menguntungkan keduanya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Di situ ada apa ya, anemon laut itu ya anemon laut. Kemudian ada ikan badut. Anemon laut tidak risih atas kedatangan, tidak merasa dirugikan atas kedatangan ikan badut, tetapi ikan badut mendapatkan tempat berlindung atau rumah. Maka komensalisme ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang erat, yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan, ya, tidak dirugikan kehadirannya, dia hanya sekedar mampir saja ikan badut itu, gitu ya, jadi seperti itu. Atau banyak lagi yang lainnya nanti contohnya. Kemudian yang terakhir adalah parasit, namanya saja parasit. Maka ada dua makhluk hidup, yang satu mesti merasa dirugikan, yang satu untung, gitu ya. Misalnya tali putri. Tali putri ini biasanya kuning seperti mie yang muter-muter di tanaman, gitu ya. Sebenarnya tidak hanya muter, dia tuh mengambil hasil fotosintesis yang belum berupa yang masih berupa ini apa namanya cairan yang di flame itu diambil oleh tali putri untuk hidupnya dia. Ini parasit ya. Sama ada lagi parasit, ada lagi benalu. Benalu juga seperti itu. Nah, begitu
yang bisa saya sampaikan untuk membahas komponen untuk membahas ekosistem dan interaksinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.